Marc Guiu pastikan tak menyesal tinggalkan Barcelona demi Chelsea. Marc Guiu, jebolan Akademi La Masia, sejatinya mencuri perhatian saat mencetak gol dalam debut La Liga serta berkontribusi di Liga Champions bersama Barcelona. Meski demikian, ketatnya persaingan di lini depan membuat peluangnya mendapat kontrak permanen di tim utama menjadi samar. Justru di Chelsea ia melihat kesempatan yang lebih jelas, walaupun klub asal London itu dikenal memiliki skuad muda yang besar sekaligus penuh kompetisi. Dalam wawancara dengan RAC1, Guiu menegaskan pilihannya. Saya sama sekali tidak menyesal pergi dari Barca. Saya memilihnya karena itu langkah terbaik bagi karir saya. Dan sekarang saya harus menikmati pengalaman di Premier League. Keputusan itu tidak mudah. Barca memberi saya segalanya, itu rumah saya. Namun di sana terlalu banyak penyerang dan saya tidak dijamin kontrak tim utama. Maresca menghubungi saya dan menyatakan percaya kepada saya, proyek olahraganya luar biasa, ungkapnya. Pada musim panas lalu, Guiu sempat dipinjamkan ke Sunderland demi mendapatkan menit bermain lebih banyak. Namun, cedera yang dialami Liam Delap membuat Chelsea segera memanggilnya kembali. Di Sunderland saya merasa sangat nyaman, dukungan fans mereka luar biasa. Tapi ketika Delap cedera, Chelsea meminta saya pulang. Saya adalah pemain Chelsea, jadi itulah tempat saya berada, jelas Guiu. Guiu pun sudah menantikan momen spesial saat menghadapi mantan klubnya di Liga Champions pada 26 November mendatang di Stamford Bridge. Itu akan menjadi laga yang sangat spesial, pertandingan penting dalam hidup saya. Semoga saya bisa mendapat kesempatan tampil. Rahasia Chelsea adalah kebersamaan tim dan kerja keras pelatih. Latihannya intens, jelas terinspirasi dari Guardiola dengan banyak permainan bola serta posisi. Saya bahkan sudah bilang kepada Pau Kubarsi bahwa saya akan bermain total, meski saya tidak akan merayakan gol jika mencetaknya, tuturnya. Andrés Santos tolak tawaran Saudi, fokus amankan tempat di Chelsea. Chelsea mendatangkan Andrés Santos dari Vasco da Gama pada Januari 2023 dengan mahar sekitar 18 juta pounds. Setelah itu, ia sempat dipinjamkan kembali ke klub lamanya di Brazil sebelum melanjutkan masa pinjaman ke Strasbourg. Bersama Strasbourg di musim 2024-2025, performanya cukup mencuri perhatian dengan catatan 11 gol serta 6 assist di seluruh kompetisi. Meski tampil impresif, masa depan Santos masih sempat diragukan pada bursa transfer terakhir. Banyak fans The Blues berharap ia diberi kesempatan tampil reguler di Stamford Bridge. Akhirnya manajemen memutuskan mempertahankannya karena menilai sang gelandang berpotensi besar untuk berkembang menjadi pemain kelas dunia. Dalam wawancara dengan Trivela, Santos menjelaskan alasannya menolak tawaran dari klub Arab Saudi. Ya, memang ada proposal dari Saudi, tetapi saya segera menolaknya. Tujuan utama saya adalah bermain di Piala Dunia. Saya sadar dengan berada di Chelsea dan Premier League, peluang itu jauh lebih besar dibandingkan jika bermain di Saudi, ungkapnya. Pelatih Chelsea Enzo Maresca turut menegaskan bahwa Santos masuk dalam rencana jangka panjangnya musim ini. Saya sangat puas dengan Andre. Ia bisa dimainkan di posisi Enzo Fernandez maupun Moises Caicedo. Bahkan saat Piala Dunia antar klub kontra Palmeiras dia tampil bagus sebagai nomor 6. Itu bukti dia bisa menjalankan kedua peran tersebut, ujar Maresca. Santos juga sudah baru saja tampil untuk timnas Brazil dalam kemenangan 3-0 atas Chili di kualifikasi Piala Dunia 2026. Walau turun dari bangku cadangan, performanya cukup mengesankan dan membuat peluangnya dipanggil Carlo Ancelotti ke turnamen besar semakin terbuka. Di Chelsea sendiri, persaingan lini tengah terbilang sangat ketat, dengan Fernandes dan Caicedo sebagai prioritas utama. Namun dengan padatnya jadwal di 4 kompetisi, Santos dipastikan akan memperoleh kesempatan bermain lebih banyak. Raheem Sterling di Chelsea, tenang-tenang raup 663 miliar rupiah. Raheem Sterling masih bertahan di Chelsea usai rencana transfer yang coba direalisasikan pada musim panas lalu berakhir buntu. The Blues disebut sempat menawarkan peluang hengkang bagi winger 30 tahun itu, termasuk kepada Bayer Leverkusen serta Juventus. Namun, keinginan Sterling untuk tetap tinggal di London membuat semua negosiasi gagal terrealisasi. Situasi kian rumit karena masa peminjamannya di Arsenal musim lalu juga tidak berjalan sukses, sehingga pilihan untuk masa depannya semakin terbatas. Bagi Chelsea, melepas Sterling bukan sekedar menyingkirkan pemain yang minim kontribusi. Sang penyerang adalah sosok dengan gaji terbesar di skuad, mencapai 325.000 pound per pekan. Dengan kontrak yang masih berlaku hingga Juni 2027, nilai sisa kontrak Sterling diperkirakan mencapai 30 juta pound atau setara dengan 663,6 miliar rupiah.
Faktor itulah yang membuat Sterling diyakini bisa bersikap tenang menghadapi kondisinya saat ini. Meski disebut tetap profesional hingga akhir kontrak, peluang Chelsea untuk menemukan jalan keluar melalui negosiasi tampak sangat tipis. Dalam kondisi seperti ini, kedua belah pihak sebenarnya sama-sama tidak diuntungkan. Namun, Chelsea berada dalam tekanan lebih besar untuk segera menentukan langkah yang tepat. Sterling kini masuk daftar bomb skuad Chelsea bersama Axel Disasi dan David Datro Fofana. Jika pemutusan kontrak tidak terjadi, maka jendela transfer Januari akan menjadi momen paling realistis bagi The Blues untuk melepasnya sepenuhnya. Untuk saat ini, Sterling masih bisa duduk santai dengan kontrak bernilai fantastis, 663 miliar rupiah yang dimilikinya. Estevao disebut bakal setara dengan Vinicius Junior. Seperti yang diketahui, Estevao mendapat panggilan untuk memperkuat skuad senior Brasil oleh pelatih Carlo Ancelotti. Pemain muda itu langsung dipercaya turun sebagai starter saat Selecao menghadapi Chile pada laga pagi tadi. Estevao menjawab kepercayaan Ancelotti dengan penampilan luar biasa. Ia sukses mencetak gol perdana untuk Brasil dan sekaligus berperan besar dalam kemenangan tim atas La Roja dengan skor telak 3-0. Pedro tidak bisa menyembunyikan kekagumannya terhadap performa Estevao. Menurutnya, sang wonderkid memiliki potensi besar untuk tumbuh menjadi pemain kelas dunia di masa depan. Dalam pernyataannya baru-baru ini, Pedro mengungkapkan betapa ia terkesan dengan kemampuan yang dimiliki Estevao sejak awal. Ia menilai juniornya tersebut punya bakat alamiah yang menonjol dan terlihat sangat matang meski usianya masih belia. Dari cara bermainnya, Anda bisa tahu bahwa Estevao tumbuh dari jalanan karena gayanya sangat natural. Dia benar-benar istimewa, ujar Pedro penuh apresiasi. Pedro menambahkan bahwa performa Estevao sudah terlihat menawan meski usianya baru menginjak 18 tahun. Ia pun optimis winger muda Chelsea itu dapat berkembang menjadi bintang besar seperti seniornya di timnas Brasil, Vinicius Junior. Dia sudah membela Brasil dan Chelsea di usia 18 tahun. Luar biasa, saya yakin dia akan jadi sehebat Vinicius, tegas Pedro. Estevao diperkirakan akan kembali mendapat menit bermain pada laga internasional berikutnya bersama Brasil. Selecao dijadwalkan melawan Bolivia dalam partai terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026, zona CONMEBOL. Chelsea cemas, Moises Caicedo absen bela Ekuador akibat kendala fisik. Moises Caicedo tidak ambil bagian ketika Ekuador menghadapi Paraguay pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurut laporan jurnalis asal Ekuador, Maria Jose Flores, absennya gelandang Chelsea itu sudah direncanakan karena ia mengalami ketidaknyamanan fisik. Kabar positifnya, Caicedo diperkirakan sudah bisa kembali memperkuat Ekuador saat melawan Argentina pada Rabu, 10 September mendatang. Namun, justru hal tersebut menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi Chelsea. Pasalnya, berhadapan dengan juara dunia akan menguras tenaga besar, sementara Enzo Maresca berharap sang pemain bisa kembali ke Stamford Bridge dalam kondisi bugar. The Blues sendiri sudah cukup terpukul dengan masalah cedera yang menimpa sejumlah pilar. Levi Colwill menderita cedera lutut parah, sementara Cole Palmer dan Liam Delap mengalami gangguan otot. Palmer telah absen di 2 pertandingan terakhir, sementara Delap ditarik keluar saat menghadapi Fulham karena cedera hamstring. Maresca sebelumnya mengakui bahwa kondisi skuadnya sedang rapuh. Liam mengalami cedera ketika berlari dengan kecepatan penuh, jadi jelas ia akan menepi beberapa pekan. Untuk Cole, kami memantau kondisinya dari hari ke hari, jelas sang pelatih. Terkait Caicedo, Maresca menambahkan bahwa gelandang 22 tahun itu baru sepenuhnya kembali ke latihan intensif setelah laga melawan West Ham United. Walau bagaimanapun, ia tetap dimainkan penuh di beberapa laga besar, termasuk saat membantu Chelsea menjuarai Piala Dunia antar klub. Kini dengan jadwal padat yang menanti, termasuk debut Liga Champions menghadapi Bayern Munchen pada akhir bulan, kondisi Caicedo menjadi sorotan utama. Para pendukung Chelsea tentu berharap sang gelandang bisa pulang ke London dalam keadaan fit, tanpa menambah daftar cedera panjang yang sudah membebani tim.